Tepatnya Kamis pagi, tanggal 14 Mei 2009, penduduk di Jawa Barat, khususnya yang tinggal di Kabupaten Indramayu, digemparkan atas munculnya fenomena alam sangat fantastik. Selai daun salam secara menakjubkan mampu berjalan, tepatnya merayap layaknya seekor belalang. Tingkah daun yang biasa untuk campuran bumbu penyedap ini ditanggapi sebagian warga yang menjejali rumah Nyonya Juweria, 64 tahun, dengan senyum geli. Sebagian penonton lainnya berdecak kagum, serta sebagiannya lagi dibuat terheran-heran. Tidak pelak lagi, sugesti pun langsung bertunas. Layaknya peristiwa yang mengawali popularitas Ponari, seorang bocah yang mendadak digelari dukun cilik dari Jawa Timur itu. Tidak jelas sih pencetus idenya. Daun salam itu pun direndamkan ke dalam air PDAM sebanyak 1 pasu, tetapi bukan untuk dimasak, melainkan semata-mata untuk ikhtiar. Air rendaman daun salam itu pun jadi rebutan penduduk yang sudah tersugesti, serta-merta beli botol plastik minuman mineral. Air mineral dibuang atau diminum, lalu diisi dengan air dari dalam pasu yang sudah direndami daun salam. Sebelum meninggalkan lokasi, mereka secara sukarela memasukkan lembaran uang kertas ataupun uang logam ke dalam toples besar yang sengaja disediakan Juweria di dekat pintu keluar. Hanya dalam hitungan menit, toples itu pun sudah tidak sanggup lagi menampung uang kertas dan uang logam pemberian warga. Peristiwa yang menggemparkan penduduk di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu mendadak menjadi buah bibir, sehingga cukup menggunakan iklan dari mulut ke mulut. Penduduk pun datang secara berbondong-bondong. Mereka datang dari lingkungan sekitar, bahkan hingga dari berbagai penjuru Jabar. Karena tingkahnya yang dapat merayap di dasar toples, tak sungkan-sungkan penduduk pun menyebutnya sebagai daun salam ajaib, lantaran sangat tidak lumrah. Daun salam ajaib itu sekilas menyerupai bentuk belalang kantung atau biasa disebut walang cantung berwarna hijau. Hal itu jika menilik dari bentuknya, terutama pada tangkai daun di sisi kiri kanannya, terdapat helai gerigi daun mirip sirip, atau tepatnya mirip kaki belalang. Pada masing-masing sisinya itu terdapat 3 gerigi, sehingga seluruhnya sebanyak 6 buah kaki. Kabar yang begitu cepat menyebar tak luput menggugat minat misteri untuk melakukan investigasi langsung ke lokasi. Setibanya di lokasi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan rumah sederhana milik Juweria itu pun nyaris tidak sanggup menampungnya. Terpaksa mereka yang ingin mendapatkan air keramat atau yang hanya ingin menyaksikan tingkah daun salam ajaib mesti rela antri di halaman rumah. Keberadaan daun salam dapat berjalan itu langsung mempopulerkan nama Juweria yang tercatat penduduk Blok 2, Desa Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Nenek renta itu mendadak populer, layaknya dukun cilik Ponari dengan batu petirnya. Semakin lama jumlah penduduk yang datang terus bertambah banyak. Akibatnya, rumah bernomor 23 terletak di RW 1 RW 2 itu kebanjiran manusia yang tertarik ingin membuktikan informasi berbau mistis itu. Sejumlah orang yang berhasil mendapatkan air rendaman daun salam punya harapan yang berbeda. Tidak semuanya berharap air tersebut punya kekuatan sebagai obat alternatif. Namun tidak sedikit yang menjadikan air tersebut untuk jimat, khususnya bagi pedagang sayur mayur, baik pedagang yang datang dari satu kecamatan setempat maupun pedagang sayur dari Pasar Jatibarang yang jaraknya 30 km dari rumah Juweria. Makin banyak yang datang, tentu saja membuka keuntungan makin meruah bagi Juweria, dan wanita renta itu pun memetik keberuntungan dari hasil sedekah warga yang meminta air rendaman daun salam. Bahkan beberapa jam berikutnya, toples yang sengaja disediakan di ruang tamu itu sudah penuh terisi uang kertas maupun uang logam.
dan uang itu mesti dipindah ke tempat lain agar toples tersebut dapat diisi kembali. Alhasil, Juwairiyah tertimpa hoki atau keberuntungan gara-gara beli seikat daun salam yang salah satu helai daunnya punya keganjilan. Menurut Juwairiyah, temuan kontroversinya itu tanpa diawali firasat apapun, apalagi firasat yang aneh-aneh, layaknya orang lain yang akan mendapatkan hoki. Seperti biasanya, setiap pagi wanita renta itu belanja keperluan dapur di pasar Jatibarang. Di antara sayur-sayuran yang dibeli, Juwairiyah tidak lupa beli seikat daun salam. Daun ini bagi kalangan ibu rumah tangga biasa digunakan sebagai pelengkap bumbu masakan agar muncul efek aroma dan rasa yang khas. Setibanya di halaman rumah, sehelai daun salam itu mendadak jatuh ke kolong gerobak pedagang sayur yang sedang mangkal. Karena sayang, daun itu pun mau saya ambil. Ternyata daun itu merayap menjauhi ujung jari tangan, kata Juwairiyah. Awalnya dia menduga gerakan helai daun salam itu akibat tersapu angin. Secara kebetulan, lokasinya berada di bahu jalan raya Lingkar Selatan atau Ring Road Widasari, di mana kendaraan umum tak pernah henti hilir mudik setiap detik. Didorong penasaran, Juwairiyah berusaha mengejar. Untuk mengejarnya, Juwairiyah terpaksa memutari gerobak, dan saat itulah dia langsung tercengang. Tanpa bantuan apapun, dia melihat gerigi berbentuk kaki tangkai daun tersebut bergerak secara berirama selayaknya sedang berjalan, sehingga helai daun itu pun bergerak cukup cepat sampai akhirnya berhasil dipungut dan dimasukkan ke dalam toples. Di dalam toples itu pun dia kembali mencermati, dan semakin jelaslah kalau helai daun salam itu memang sedang merayap mengelilingi dasar toples layaknya seekor belalang. Berawal dari sinilah, tanpa dilakukan promosi, hanya informasi dari mulut ke mulut, hanya berselang beberapa jam saja, masyarakat berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru desa, bahkan dari luar kecamatan tertuju ke rumah sederhana milik Juwairiyah. Entah siapa yang memulai, di antara decakan kagum itu, mendadak banyak orang minta daun itu agar direndam ke dalam air. Lalu pengunjung pun berebut mengambil air rendaman daun salam itu menggunakan botol bekas air mineral. Ya, istilahnya kami hanya coba-coba saja, siapa tahu ada manfaatnya, kata Samana 40 tahun sambil menutup botol plastik yang sudah diisi air rendaman daun salam. Biasanya yang aneh-aneh itu punya berkah, kata Tarim 36 tahun juga meminta air rendaman daun salam menggunakan jerigen kecil. Samana mengaku anak bungsunya kini sakit keras dan udah dibawa ke puskesmas, namun belum mendapatkan kesembuhan. Dia berharap mendapat penyembuhan dari ikhtiar rendaman daun salam. Sebagai timbal baliknya, baik Samana dan warga lainnya memberi sedekah seikhlasnya ke dalam toples besar yang sengaja disediakan Juwairiyah. Kalaupun diyakini punya aroma, kenyataannya sampai saat ini belum ada laporan resmi dari mereka yang sudah menggunakan air tersebut. Apakah keluarganya sudah sembuh atau malah lebih parah penyakitnya? Terlepas ada tidaknya kekuatan supranatural, realitanya penduduk tidak mau peduli atau bahkan tidak berupaya memadukan keajaiban tersebut dengan logika atau akal sehatnya. Bagi mereka dengan keterbatasan wawasan agama, mereka langsung meyakini daun tersebut punya kekuatan di luar akal sehat. Kalau tidak ada apa-apanya, lalu mengapa selembar daun salam dapat berjalan? Kami yakin di dalamnya dihuni makhluk halus bangsa jin. Tugas Enjo 50 tahun. Enjo berkeyakinan jin tersebut sengaja memasuki rongga pada helai daun salam semata-mata untuk menyebar berkah bagi manusia. Seperti halnya manusia, jin pun mendapat tugas dari Tuhan untuk beribadah dan menebar berkah, salah satu bentuk ibadahnya jin. Komentar senada juga dilontarkan Ratini 46 tahun yang dihubungi di sekitar lokasi. Janda Parubaya yang kini tengah mengasuh anaknya yang sakit lumpuh itu tidak peduli apapun pendapat orang.
Karena selama ini banyak yang percaya terhadap kekuatan obat dokter ternama, kenyataannya tidak mampu memulihkan kondisi anaknya. Sejak itu, Ratini tidak mau lagi pilih-pilih dalam melakukan ikhtiar, karena siapa tahu air rendaman daun salam itulah obat yang diberikan Allah untuk kesembuhan anaknya. Booming daun salam ajaib mendapat tanggapan serius kalangan ulama Widasari. Salah satunya Ustadz Ahmad Royani Holil. Ahmad Royani Holil yang kini mengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Maksumi Widasari berkeyakinan hal tersebut bukan termasuk fenomena, melainkan hanyalah peristiwa biasa. Cuma masyarakat melihatnya kurang teliti dan kurang seksama. Gerigi pada sisi kanan helai daun salam itu bukan kaki, melainkan binatang kecil yang baru menetas. Secara naluri, binatang yang baru menetas akan berupaya untuk bergerak. Gerakan binatang inilah yang menyebabkan helai daun salam bergeser sehingga seakan-akan mampu berjalan, kata Ahmad Royani. Yang mengkhawatirkan menurutnya justru karena lemahnya iman menyebabkan orang terjerumus pada perbuatan musyrik. Ahmad Royani berharap pihak terkait akan secepatnya melakukan tindakan penyelamatan akidah umat Islam dari dampak peristiwa tersebut. Sebab pihak terkait, khususnya yang terkait langsung dengan dakwah dan bagian urusan keagamaan, punya hak untuk melakukan semacam tes terhadap daun yang sudah dianggap keramat oleh masyarakat. Pihak terkait tidak bisa menjadi penonton ketika umat Islam dihadapkan pada kondisi yang rumit ini. Secara hukum agama, aparat yang diam sama saja sama dengan membiarkan jalan musyrik dan dosanya sama dengan pelaku musyrik itu sendiri, tegas Ahmad Royani. Apa pendapat pakar supranatural terkait peristiwa sangat langka dan ajaib itu? Ustadz Dasman Zulkarnain, 40 tahun, salah seorang pakar supranaturalis penduduk Blok Indasari, Desa Kecamatan Widasari menuturkan, atas inisiatifnya sendiri, dia melakukan terawangan atau deteksi gaib dan ternyata hasilnya negatif. Tidak ada unsur-unsur gaib apapun pada daun salam yang menghebohkan itu. Hanya saja kami tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah, kata Dasman Zulkarnain. Menurut Dasman Zulkarnain, supranatural atau alam gaib tidak semudah itu dalam penampakan diri. Laki-laki beranak dua yang sudah malang melintang di dunia maya itu mengaku sudah tidak asing lagi dengan tingkah bangsa jin dalam upaya membelokkan akidah umat manusia. Namun prosesnya tidak sesederhana itu. Dalam arti, jin akan membuat ulah di depan manusia dengan cara menghuni pohon besar, urai Dasman Zulkarnain. Diuraikan lebih panjang, biasanya pada saat-saat tertentu, manusia tanpa sengaja menyaksikan penampakan sesuatu kejadian aneh di sekitar pohon besar itu. Lambat laun, orang yang lemah imannya melakukan pemujaan atau meminta berkah kepada penghuni pohon besar itu. Dengan demikian, sulit dipercaya ada jin yang menempel rongga sehelai daun salam. Meskipun bagi makhluk halus bangsa jin, hal itu bisa saja dilakukan. Sama halnya Ratini dan lainnya, Juwairiyah pun tidak mau mempedulikan apa pendapat tentang daun salam ajaib itu. Yang pasti, dia sudah mendapatkan anugerah atas keajaiban daun salam miliknya. Meskipun tidak sedahsyat dukun cilik Ponari, kini Juwairiyah sudah bisa menikmati uang pemberian penduduk yang datang ke rumahnya. Anugerah itu pun menurut keyakinannya sebagai wujud dari istiqomahnya, dia menjalankan ziarah ke tempat keramat. Selama bertahun-tahun, Juwairiyah menjalani kegiatan religi ziarah ke makam Abah Anom di daerah Suryalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Setiap datang ke makam keramat Abah Anom, saya selalu berdoa supaya mendapatkan berkah dan kelancaran rezeki. Barangkali inilah jawaban Allah atas doa saya selama ini, kata Juwairiyah. Jika rezeki yang diterimanya nanti ada lebihannya, dia berniat tidak akan dihabiskannya sendiri, melainkan sebagian rezeki itu akan dibelanjakan untuk memakmurkan sarana ibadah. Dia yang selama ini hidup dalam kubang kemiskinan juga berniat akan membantu meringankan penderitaan orang lain yang punya nasib sama dengan dirinya. Sayangnya, harapan itu sulit terwujud. Pasalnya,
Selang sehari berikutnya, ketika ruang tamu dan halaman rumahnya sudah dipadati pengunjung, salah seorang di antara mereka tiba-tiba menggeram layaknya sedang kesurupan atau seseorang sedang menahan murka. Kejadiannya sangat cepat dan tidak dapat dicegah. Laki-laki tersebut merebut toples berisi daun salam ajaib itu. Tutupnya dibuka, lalu daun salam itu dia pungut. Daun tersebut diletakkan di atas lantai ubin, lantas diinjak-injaknya penuh nafsu sampai hancur. Selesai melakukan aksinya, laki-laki yang identitasnya tidak diketahui itu pun seakan tanpa merasa bersalah langsung melayar pergi meninggalkan kerumunan orang, lalu naik angkutan umum menuju ke arah Jakarta. Siapakah laki-laki tersebut? Tak ada seorang pun yang tahu. Sama misteriusnya dengan keberadaan daun salam itu sendiri.